Hamdan wa syukran lillahi subhanahu wa ta'ala, thumma salatan wa salaman ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa wa ghina amma ba'd. Al-musyarikun fi hadhihi daurah al-mubarakah insyaallah. Bapak Ibu sehat semua insyaallah? Alhamdulillah. Ini pertemuan kita yang ketiga. Terkait kepada pembahasan sebelumnya, adakah yang bertanya dari Bapak Ibu? Silakan. Berarti pada hari ini kita masuk kepada kaidah al-masyaqqatu atau al-yakinu. Al-yakin dah selesai ya. Berarti hari ini al-masyaqqatu tajlibu at-taysira. Al-yakin. Kenapa syak itu? Kenapa ada zon atau syak itu terbagi dua. Ada zonul fasid, ada zonul rajih. Zonnya yang rusak, ada zonnya yang batil, dan yang diterima, yang rajih, sahih. Berarti dia syaknya itu apakah berkonotasi baik atau syaknya berkonotasi buruk. Maka dari dalil yang mengacu kepada syak, maka semuanya mengacu kepada ada yang zonnya zon fasid, ada yang zonnya zon ar-rajih. Zon persangkanya persangka buruk, ada yang persangkanya persangka baik. Kalau kebanyakan zon itu berpersangka buruk semua. Nabi pernah bilang dalam hadisnya, inna akdzabul hadithi wa iyyakum wa zonna wa inna fa inna dzanna akdzabul hadis. Dan tinggalkan oleh kalian prasangka yang rusak, karena sebagian dari prasangka itu kebanyakan dia adalah rusak semua. Dan dalam surat Al-Hujurat yang tentang ribah itu kan selanjutnya, sebelumnya kan itu zon itu. Inna ba'da dzanni itsmu, sebahagian dari zon itu kan dosa. Makanya terbagi kepada zonul fasid sama zonul rajih, kepada fasid. Zon yang sifatnya rusak, zon yang sifatnya sahih. Pada hari ini kita masuk kepada al-masyaqqatu tajlibut taysira. Pasangka. Taib ya al-aba wal ummahat. Anda aba sama ummahat saja ya. Anda akan kasih tinta berwarna agar Bapak Ibu di belakang bisa melihat insyaallah. Berarti kita masuk pada kaidah ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysira. Dikasih harokat atau tidak? Dikasih ya. Al-masyaqqatu tajlibu taysira. Tajlibu. Dari kata fi'il, kata kerja jalaba. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-masyaqqah. Kira-kira al-masyaqqatu ini di bahasa kita kan apa itu? Kesusahan, kesulitan, kesukaran, halangan, tantangan, rintangan, godaan masuk kesemuanya kepada sinonim al-masyaqqatu. Al-masyaqqatu tajlibut taysira. Taysir
Masdar dari apa itu? Bapak Ibu yang sudah belajar bahasa Arab? Tajlibu at-taisir. Ini titik 2 ya Pak. Dari awal sudah kita sepakati dari yang hadir. Ini titik 2. Ini titik 3. Taisira. Apa kira-kira fiilnya itu Bapak Ibu yang sudah mencicipi bahasa Arab? Yassara yuyassiru, sahala yusahilu. Berarti taisir dari masdarnya dari kata-kata yassara, memudahkan. Berarti kalau di sini mudah saja. Dari fiil yassara yasiru, sinonimnya sahala yusahilu. Sahih ya Fikri. Sahala yusahilu, tashil, memudahkan. Tajlibu, kesukaran, kesulitan, hal yang menjadikan kita sukar, hal yang menjadikan kita sulit, susah, terhalang, ada rintangannya, ada penghalangnya, ada penghambatnya. Tajlibu taisira. Apa arti jalaba yajlibu? Ibu, bapak, ibu-ibu, jalaba yajlibu, ijliba. Apa arti tajlibu Fikri? Ini berasal dari kata yassaro. Jadi halangan tantangan membawa kemudahan. Yassara yasiru sinonimnya atau padan katanya sahala. Sahala. Sinonimnya yassarallahu umurakum. Sahalallahu umurakum. Kalau ada orang yang baru berundangan, dia akan mau beralek, belum nikah dia, kita hanya menyampaikan yassarallahu umurakum atau sahalallahu umurakum. Bukan barakallahu fik, bukan barakallahu alaika. Itu doa barakallahu alaika, itu doa setelah dia menikah, doa untuk pengantin. Tapi kalau dia belum menikah atau belum dilaksanakan acaranya, kita menyampaikan doa yassarallahu umurakum. Semoga Allah memudahkan semua urusan-urusan antum. Tapi kalau nanti dia sudah menikah, kita datang ke pesta beraleknya, barakallahu alaika. Barakallahu alaika. Berarti apa arti tajlibu? Al-masyaqqatu tajlibu taisira. Hal yang sulit atau hal yang susah atau hal yang sukar, rintangan atau halangan, keadaan seperti itu, kondisi seperti itu membawa atau memperoleh kepada jalan kemudahan. Al-masyaqqatu ini nanti kita jadikan artinya as-su'ubah. As-su'ubatu. Jadi yang tergolong kepada diri kita adalah badan sama nafsu. Badaniyah wa nafsiyah. Jadi apapun kesukaran, kesulitan, kesusahan, halangan, rintangan yang terhubung kepada badan kita untuk melakukannya dari unsur-unsur syariat, maka dituntut kita untuk mengambil jalan yang mudah. Misalnya, dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ayyamam ma'dudat. Lanjut sampai selesai. Kemudian idza darabtum fil ardi falaisa junahun alaikum an taksuru minas shalah.
apabila kalian safar di muka bumi, maka tidak ada salahnya, tidak ada dosa bagi kalian jika kalian ingin mengqasar salat. Berarti itu masyakohnya menggugurkan dari yang 4 rakaat menjadi 2. Kita mengambil kasor. As-su'ubah lawan dari suhulah. Su'ubah itu susah. Nah, misalnya ada orang yang mengatakan, saya kan punya mobil pribadi, kendaraan pribadi. Dari Padang misalnya ke Pekanbaru, saya tetap sholat di setiap waktunya. Kalau kita lihat dari sabda Nabi ataupun ayat yang lain mengatakan, itu kan Allah kasih jatah atau rukhsah. Walaupun kita punya mobil pribadi, kendaraan pribadi dari Padang sampai ke Pekanbaru bisa sholat setiap waktunya, tetapi Allah sudah kasih kita rukhsah. Dalam hadis Nabi, rukhsah itu bagian dari sedekah Allah kepada kita. Rugilah nak ngambil sedekah dari Allah kan. Kalau toh kita tetap mengambil jam sholat setiap waktunya, itu akan memperlambat waktu kita sampai ke Pekanbaru. Jika kita mengambil rukhsahnya, misalnya kita rukhsah ambil qasar, kita tarik asar ke zuhur, kita lanjut, akan lebih memperpendek waktu kita dalam safar menuju dari Padang ke Pekanbaru. Begitupun yang dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah itu, wa antasumu khairul lakum. Ketika safar dalam keadaan puasa, dianjurkan membatalkan puasa kita karena alasannya safar. Jika toh tetap bisa menahan puasa, itu lebih baik bagi kalian kata Allah. Tapi Allah menawarkan yang seperti ini, mau ngambil atau tidak. Tapi mau tidak mengambil, jika melanjutkan puasa, jika kuat mampu melakukannya, melanjutkannya, maka boleh. Itu pun ada ganjaran bagi Allah. Yang mau membatalkan puasanya, Allah berikan ganjaran juga. Orang yang melanjutkan tetap puasanya sampai di tempatnya, maka juga Allah berikan ganjaran juga. Tetapi syariat memberikan kode etik dan ulama-ulama juga memberikan kode etik jika di diri kita, di badan kita ada masyakoh, ada sukar, ada sulitnya kita, ada halangan dan rintangan kita untuk melaksanakan syariat itu, perintah syariat dari beban-beban syariat, kita ambil yang mudahnya. Misalnya, ketika tidak Bapak Ibu temukan air untuk berwudu, maka syariat menyuruh kita agar mengganti dengan apa? Dengan debu untuk bertayamum. Itu masuk kepada al-masyaqqatu tajlibut taisir. Itu masuk kepada perkara al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ketika tidak ada air, sudah dicari kemana-mana, tidak ada air, kita berijtihad, maka di sana kita dimudahkan oleh Allah dan juga Rasulullah membimbing kita agar kita bertayamum. Nah, jika tidak bisa juga bertayamum, syariat membimbing kita untuk melakukan apa lagi? Jika kita ingin sholat, tidak mampu berdiri, kita disuruh oleh syariat untuk duduk. Jika tidak mampu untuk duduk, syariat menyuruh kita untuk berbaring. Jika syariat menyuruh kita tidak bisa berbaring, kita sholat dengan gerakan hati. Jika tidak mampu juga, disolatkan. Dijemput oleh malaikat, kemudian bersama-samalah orang menyolatkan kita, dibawa kita ke masjid ataupun tempat yang lainnya. Berarti pilihan terakhir disolatkan. Tidak mau juga solat, berdiri tidak mampu, duduk tidak mampu juga, berbaring juga tidak mampu, ucapan hati juga tidak mampu, disolatkan terakhir. Pilihan syariat semuanya ada, semuanya tergolong kepada masyaqqah, kesukaran, kesulitan, kesusahan, halang dan rintang kita untuk melaksanakan beban syariat yang sudah dibebankan kepada orang-orang mukallaf atau orang-orang mukallafin. Jadi al-masyaqqah ini berlaku umum, Pak ya. Nanti kan kita kunci. Akan kita kunci nanti. Kaidahnya bisa dibandingkan
Apa? Gimana? At-taisir tajlibul masyaqqah. Ini nanti dalam perkara kemudahan akan menutup jalan ketika kita menemukan yang sukar. Contohnya, orang dia berbekam dahulunya pakai api panas, ditusukkan ke area sakitnya. Padahal syariat menyuruh kita, ambillah cara pengobatan yang termudah. Kalau tidak ditemukan juga, baru nanti yang sukarnya. Ya, dokter sudah dijelaskan juga kan? Ya. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul usra. Nah, dalam perkara apa kita akan kunci kaidah ini dan dalam perkara apa dia sifatnya umum? Keadaan bisa dibalik. Bisa dibalik dalam perkara yang sifatnya kita dalam masalah pengobatan misalnya. Berobat dulu dengan cara yang mudah. Jika tidak ditemukan juga, maka kita berobat dengan cara yang lebih susah. Jalan terakhir ya, jika masih banyak cara yang akan kita pilih untuk dalam pengobatan, maka kita disuruh untuk menampilkan itu. Misalnya riba itu kan haram. Sedikit atau banyak tetap haram. Orang kan mengkaji kan sedikit katanya. Sedikit banyaknya kan tetap saja haram. Sedikit banyak kan tetap saja memabukkan. Perkaranya bukan sedikit banyaknya, tetapi meminumnya. Al-masyaqqatu tajlibut taysira. Kita akan kunci al-masyaqqatu tajlibut taysira, ini kaidah dibawakan ke orang-orang yang sudah baligh saja. Dia tidak mampu menjalankan beban syariat, maka dia mencari jalan termudah untuk melaksanakan syariat itu. Anak-anak kalau dia belum balik kan belum dituntut untuk melakukan sholat. Tetapi baru diajarkan, belum dituntut dan belum diambil pahala dan dosa dari dirinya. Jika dia melakukan, belum ditarik pahalanya. Ketika dia tidak melakukan, dosanya tidak diambil juga ke dia, tetapi diberikan kepada orang tuanya. Itulah yang anak-anak. Tetapi kalau dia sudah sampai umur balik nanti, barulah dia diberi beban syariat oleh yang memberi syariat. Itu ada insyaallah di ushul fikih. Syarat wajib sholat itu kan dua, balik dan berakal. Kalau belum balik dan berakal, tidak berakal tidak wajib. Dilihat lagi dari oknumnya di lapangan, pribadi di lapangan. Badannya tidak besar, tapi umurnya masih kecil. Ada orang yang kecil umurnya, tapi pengetahuan ilmunya sudah tinggi. Seperti itu. Jadi al-masyaqqatu tajlibut taysir ini lebih ditekankan kepada badaniyah sama nafsiyah. Badaniyah sama nafsiyah. Yang tidak mampu badan kita melaksanakannya, maka kita pilih jalan yang mudah. Kemudian nafsiyah, yang tidak bisa jiwa kita melaksanakannya, maka kita ambil jalan yang mudahnya. Contohnya tadi sudah kita sampaikan tentang puasa dan juga mengqashar salat. Mengqashar salat itu masuk pada meringankan yang sifatnya dia dari pengguguran 4 rakaat menjadi 2. Contohnya mengambil wudhu, Ustaz. Kita lupa. Ya kan? Mengambil? Kalau dikasih air, itu berarti lukanya akan melebar. Lama sembuhnya. Ya, lama sembuhnya. Maka boleh tidak dikasih air kan? Dan dia terletak di anggota kita wudhu, di anggota badan yang kita berwudhu. Ya. Cukup kita lap-lap saja. Boleh. Bagian yang lain baru kita cuci. Ini sebelum saya tahu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Jadi seperti itu. Berarti menurut ini boleh kan? Boleh. Jika luka ada di salah satu anggota tubuh yang akan kita berwudu, yang akan kita suci dan yang akan kita basuh, maka cukup diusap saja bagian itu. Dan yang lain baru kita cuci atau baru kita sapu atau baru kita aliri air. Kalau kita dalam perjalanan di atas kapal laut, kita salat
itu bisa kita arahkan kiblatnya dengan ada petunjuknya. Apalagi jika kapal itu sudah mulai berlayar itu, apa kita mau mengikuti arah kepala kapal atau ekornya gitu kita putar berdiri? Gimana caranya? Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ada di surah Al-Baqarah. Allah pemilik bagian barat dan bagian timur, maka kemanapun kamu hadapkan wajahmu dalam keadaan sholat, ingin sholat, maka Allah ada di sana. Jadi tidak perlu lagi kita merubah gitu. Menjadi kiblat tidak. Kemana arah kendaraan kapalnya, ke sana kiblat. Arah kapal berarti kita mengikuti lambung kapal gitu. Ah. Kita lupa arah mencari kita. Tadi kita kan lambung kapal di sana. Ketika kapal belum berlayar, kan kecuali kapalnya sudah berhenti. Kalau kapalnya masih dalam keadaan berjalan, maka kita mengikuti arah kapal. Ya oke. Nah, ini yang kejadiannya gini Ustaz. Ketika kita awal sholat tidur, kita kapal belum berlayar, belum bergerak gitu. Tapi ketika kita berada di tengah-tengah sholat, kapal sudah berlayar gitu kan. Apa kita tetap saja posisi kita seperti sebelah? Gitu, Tetap mengarah kemana arah kapal. Oh, berarti kita lupa dengan posisi kita. Dan arah kapalnya ini Ustaz, arah kapalnya kepala atau ekornya ini? Kepalanya atau ekornya ini? Arah kepala. Kepala ya. Ini Arah kama taduk maduk kapal. Jadi macam-macam jemaah kemarin. Biasanya setiap kapal disediakan ruang khusus untuk sholat. Ada penunjuk arah kiblatnya. Di dalam tempat nakoda itu, saya pernah ditunjukkan bagaimana cara mencari arah kiblat, menghitung jam, berapa derajat. Pernah saya coba kapal besar itu, masuk ke dalamnya ditunjukkan. Jadi bisa melihat arah kiblat ada di dalam ruang nakoda. Di ruang nakoda. Kalau ini nggak ada ruang nakoda. Al-masyaqqatu ini terkait ke perkara yang sifatnya al-badaniyah sama nafsiyah. Badannya sama nafsiyah juga ya, Jiwa raga. Sama al-badaniyah sama an-nafsiyah. Al-badaniyah. Jadi badan sama jiwa raga. Nah. Nafsiyah itu jiwa raga. Al-badaniyah sama an-nafsiyah. An-nafsiyah. Kurang sih satu. An-nafsiyah ini. Al-badaniyah. Kurang dipanjangkan. Berarti al-masyaqqatu itu tertumpu kepada perkara yang sifatnya terhubung ke badan kita sama nafsiyah kita. Dan ini berlaku kepada orang-orang yang sudah diberi oleh Allah beban syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berkata seperti itu. Seperti dokter sedang melakukan tugasnya mengoperasi pasien. Kan lama. Itu gimana punya pada salat atau jamaah salat? Itu jamak tuh. Jamaah. Maka berhubung sama jiwa pasien. Kalau ditinggalkan operasinya, si pasien wallahu alam akan mati atau lambat proses penyembuhannya. Maka dia menjamak, bawa qada. Karena dia masih bisa di luar itu melaksanakannya, maka dia jamak. Kalau hakim sedang mengadili satu perkara, itu wajib dia putuskan sebenarnya. Wajib dia berhenti gitu. Perkara apa dulu? Ya. Ini satu perkara. Apakah mungkin perkara itu bisa dipending atau tidak?
dipending sidangnya, kita sholat dulu. Sidang diskor sekian menit. Nanti bertemu lagi jam setengah 2 atau jam 2. Diskor sidangnya. Bisa. Tapi kalau sifatnya yang suatu urusan itu memang harus diselesaikan seketika juga, tidak bisa ditunda waktu lagi, maka dia menjamak di sana. Kalau sifatnya yang hakim dalam sebuah sidang, maka bisa sidangnya diskor. Istilahnya di kita skor. Ketika walaupun Nabi memberikan kebolehan orang yang menuntut ilmu atau majelis ilmu, majelis zikir, majelis ta'lim misalnya, yang akan melewatkan jam isya, yang akan mengambil jam isya, maka isya cukup azan dan diundur isyanya jam sekian. Sebenarnya bisa, Nabi kan beri ganjaran seperti itu, beri kelonggaran. Kalau orang yang menyampaikan materi ceramah, kalau dia bisa mempending itu sebuah materi yang akan diterima oleh peserta, bisa diundur materinya, maka bisa diundur. Jika harus diselesaikan di waktu ini, maka dia mengundur sholatnya. Jika bisa toh dipending materi ini atau masalah ini, dipending dulu, boleh. Berarti semuanya harus kita lihat situasi dan kondisi. Azan tetap dikumandangkan di waktu itu, baru sholatnya nanti yang diundur. Habis azan, disimak azan dulu, baru nanti lanjut, baru setelah azan lanjut lagi apa yang materi yang disampaikan. Ada aturan kayak aturannya itu berapa lama boleh kita pending sholat? Paling 5 menit orang mengambil sholat sunat. Tidak pula lama. Atau masjid lain sudah berkumandang iqomahnya, kita menyimak, kita lanjut materi kita. Itu biasanya yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah menyampaikan materi. Ya itu jamaah kalau sekiranya mereka ada yang berwudu, ada yang masalah lain, itu dilihat lagi kondisinya. Tapi diberikan kelonggaran oleh yang memberikan materi, memberikan ceramah atau materi. Ibu-ibu yang akan berwudu, silakan diperbaiki wudunya, kita beri waktu 10 menit. Kalau sebagian ibu-ibu ada yang berwudu, sebagian ada yang sholat sunat. Nanti habis wudu dia yang sholat langsung ditegakkan. Biasanya tausiyah wirid. Ya Pak, silakan. Itu di usul fikih masuk kepada al-wajibul muwassa', kewajiban yang waktunya luas. Kalau waktunya kewajiban itu waktunya pendek, misalnya jarak isya ke maghrib, itu waktunya tidak luas, maka kita tarik isya ke maghrib. Jika toh tidak bisa kita ambil isya nanti di jam isyanya. Tetapi kalau kewajiban itu ada kelonggaran waktu panjang, maka bisa diundur berapa menit setelah itu. Ya, apa namanya, kadang-kadang kita akan berdiskusi gitu kan. Atau ada sunnahnya sebelum melaksanakan. Itu dalam kaidah usul fikih masuk kepada al-wajibul muwassa'. Masih rincian dari ini. Istilahnya al-wajibul muwassa'. Kewajiban yang memiliki waktu itu luas. Berarti akan kita lihat ke lapangan manakah kewajiban ini bisa dipending, manakah kewajiban ini harus selesai di waktunya dan tidak punya waktu yang luas. Al-wajibu al-muwassa'u.
Waktu yang luas. Sering dengar juga Ustaz, jadi ada dua masjid kan, yang satu ini musola, dia ada ceramah, tapi ketika azan isya dia azan, terus kemudian nanti sholat isyanya nanti agak lama setelah selesai ceramahnya. Selesaikan ceramahnya. Ya. Selesaikan ceramahnya. Karena isya ke subuh kan lama. Ya. Ada waktu yang wajib, ada waktu yang sunnah, ada waktu yang mubah, ada waktu yang boleh. Tapi walaupun syariat memberikan al-wajibul muasa, kewajiban yang memiliki waktu pelaksanaannya luas, tetapi dimotivasi sekali, dianjurkan sekali orang yang bersegera mengambil di waktu wajib. Misalnya orang lagi santai kan, kedengar azan isya. Isya kan lama. Sebelum masuk waktu subuh pun kan isya itu isya katanya. Padahal dia santai-santai saja, bukan dalam sebuah aktivitas yang sifatnya mengundur isyanya harus sampai sebelum subuh. Maka dia kena khitab atau kena ancaman, dia harus mengambil jam sholat di waktunya, karena dia kan tidak punya waktu yang harus diselesaikan. Dia santai, orangnya lagi urusannya bisa ditinggalkan, bisa dipending acaranya. Maka dia harus mengambil waktu di waktu wajib. Dia kan ceramah nih. Dia azan belum selesai ceramahnya. Maka ketika waktu masuk azan, masuk isya, dia azan. Kemudian setelah azan itu dia tidak sholat, jadi lama lagi ceramah baru dia sholat. Apakah nggak kena di fawailul lil musallin? Fawailul lil musallin. Ya, neraka wil betul yang melalaikannya. Binasa atau kecelakaan atau masuk neraka wil bagi orang yang lalai dari perkara, bisa rukunnya tidak sempurna, bisa wuduknya tidak sempurna, wuduknya tidak jelas, bisa lalai dari bersegera menuju waktunya. Maka dilihat lagi yang bersangkutan, Allah akan lihat si fulanah itu mengundur waktu sholatnya karena apa? Kan pengadilan akhir nanti itu kan di sisi Allah. Kita kan tidak mampu menghukumi seseorang, si fulan itu terlambat neraka jahanam, tidak boleh. Karena ngantuk udah terlalu berat. Sebaiknya kan Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat atau jangan kalian melaksanakan salat wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, tidak tahu apakah salatnya tadi itu 4 atau 3 atau 2 atau 1. Dia mau salat subuh misalnya. Tadi itu berapa rakaat? Berarti dia tidak tahu salat yang akan dikerjakan itu salat subuh, dia tidak tahu rakaatnya. Itu mabuk namanya. Kemudian tidak tahu juga apa yang dimaksud yang disampaikan, yang dia ucapkan. Itu masuk kepada perkara mabuk. Dia kalau ngantuk itu tadi wa antum. Kemudian Bapak Ibu, Nabi juga menyampaikan la sholata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat jika makanan sudah terhidang. Misalnya mau minum, air sudah dipegang, kedengaran suara azan. Lanjut minum air dulu. Dengan kejar-kejar suara azan di masjid, minum dulu, makan dulu nasi yang di piring. Tapi jangan sifatnya bertambah pula 2 piring 3 piring. Masih kepada perkara al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ini masuk kepada perkara nanti pembagiannya ad-darurah tubihul mahzurat. Perkara-perkara darurat akan menghalalkan, akan membolehkan yang sifatnya tadinya haram.
Misalnya pesawat jatuh, bapak ibu terdampar di hutan, lapar sekali. Yang lewat di depan kita apa? Ular atau singa. Bunuh ularnya, makan sekedar untuk menganjal perut lapar itu. Kau terlalu lama dagingnya bertambuh, itu dah lewat dari batas masyakoh itu. Dah lewat dari batas darurat itu. Jadi itu kaidahnya Ustaz. Ada kaidahnya itu kan. Ad-darurah tubihul mahzurat. Jadi perkara-perkara yang darurah itu membolehkan atau akan menghalalkan yang sifatnya tadi sesuatu itu diharamkan kepada kita. Tapi sebatas untuk menganjal lapar, karena itu kalau kita tidak makan, kita bisa saja ditakdirkan Allah mati. Boleh tanya lagi Ustaz? Naam. Tadi kan kita diberikan kaidah wajibul muassah. Naam, muasa. Itu dalam apa itu konteksnya itu Ustaz, materi yang misalnya contoh rapat misalnya, rapat dinas misalnya, dia kan ending, jadi enggak ini taruh isinya gitu. Jadi konteksnya yang diberikan masuk ke kaidah ini apakah ceramah atau pengajian atau apa, apakah termasuk juga rapat-rapat, karena kami melihat juga pejabat itu seperti itu. Ya, terus dia diabaikan ya. Kalau waktu azan ya berhenti kita sebentar, lalu dia terus lagi. Jadi konteksnya dalam bentuk apa yang dibolehkan menurut kaidah Al-wajibul muwassa'. Apakah termasuk itu? Berarti kita lihat kepada perkara yang dibahas. Perkara yang dibahas ya. Kalau sifatnya seperti yang disampaikan Ibu tadi, seorang dokter melakukan operasi, jika depending operasinya si pasien mungkin akan mati ataupun pasien akan sekarat atau koma, maka harus diselesaikan di jam itu juga. Kalau dia melakukan operasi bedah misalnya, di jam yang sebentar lagi, berapa detik lagi akan isya, maka dia tadi menarik jam isya kepada jam maghrib, karena orang operasi itu kan ada jadwalnya. Bulan akan operasi jam sekian, si dokternya ini, berarti dokter akan melihat sekian detik lagi, sekian menit lagi kan akan isya, berarti beliau memutuskan harus menarik jam isya kepada jam maghrib jamak, bukan di qasar. Qasar itu hanyalah dia dalam keadaan safar. Kalau dia tidak safar, maka tidak berlaku qasar. Dia jamak biasa saja. Makanya kita simak, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau yang rapat dinas tadi gimana Ustaz? Rapat dinas biasanya jam biasanya mengambil jam zuhur ya. Jam zuhur Ustaz. Pulang azan saatnya jam tadi. Kita sama dia sampai jam 2:30. Sebaiknya yang ada di ruangan mengingatkan kepada pimpinan rapat, mungkinkah rapat kita ini kita pending atau tidak. Setelah kita simak azan tadi, kalau masih banyak yang akan dibahas dari perkara-perkara poin-poinnya yang akan dibahas, masih banyak, lebih baik kita sholat dulu. Setelah sholat, apapun yang akan ditahan, mau lapar, mau minum kan ada snack dari panitia yang rapat. Berarti kita lihat kepada kondisinya, kalau poin-poin yang dibahas itu masih banyak, membutuhkan waktu sekian menit, sekian jam, maka lebih baik kita sholat dulu. Jika toh tidak banyak poin-poin yang akan dibahas, bisa diputuskan hanya berapa detik, berapa menit ke depannya, tidak apa sholat kita undur. Tapi kalau poin-poin yang akan dibahas, yang akan disampaikan, yang akan ditertibkan, maka masih banyak urusan kita, maka lebih baik sholat dulu. Itu sebenarnya tergantung niat di hati ya. Kalau hatinya lebih beriman, pasti itu sebenarnya. Kalau hatinya beriman pasti stop kan. Lebih-lebih ya. Kalau bagian kalau urusan terkait kepada manusia,
bisa kita pending. Kalau urusan terkait kepada hubungan sama Allah, tidak bisa kita pending. Berarti urusan kita yang akan kita pending, baru kita harus dahulukan urusan Allah. Ini adalah urusan kita, rapat kita, materi kita undur dulu, kita lebih baik sholat dulu. Pokoknya kuncinya ya dua. Pak Salman. Yang masalah darurat tadi itu hadis atau apa? Itu Bahwa dalam keadaan darurat dibolehkan itu apa? Bagaimana tulisannya? Badan dan nafsi. Kalau nafsi di yang itu dulu. ad-daruratu ad-daruratu ya. Alif lam syam siyah. Ad-daruratu tubihu. Ya tubihu, abaha yubihu, membolehkan. Anaknya bapak to-nya karena di luar ngajar mahasiswa. Mahzurat. Tubihul mahdurati. Atau mahzurata. Kalau kita ambil jamak mahzurah. Kalau kita ambil mufrad tunggal jadinya al-mahzurata. Baik, kita ambil jadi tunggal. Ambil apa? Mahzurata. Al-mahzurata. Termasuk itu ya Ustaz. Ah. Pesta perkawinan tuh. Tanya ritualnya kan. Jadi pengantinnya lagi gimana? Ini terjadi di Gimana itu? pengantin, di panitia berale. Pengantin nyo miap 3 lapis. Dilapis beko bau 2 untuk zuhur kecilnya. Terus sudah zuhur pasang lo miap dia. Dipending salah, di jamak salah zuhur kasar beko kecilnya. Di asar beko ada pengantian baju. Dari baju koto gadang menjadi baju sunting dan baju bentuk lainnya. Apakah berlaku di sana? Sebenarnya dalam perkara itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Apalagi lepas Ustaz. Apalagi lepas dinas. Bisa diundur insya Allah Pak. Pak Dinas bisa diundur insya Allah. Kena jadi asasnya Ustaz. Jadi Ah. asasnya adalah badannya nafsiyah itu. Yang terkait kepada badan kita sama nafsiyah, jiwa raga. Jadi kalau mi'ab itu tidak termasuk badannya. Dia perkara-perkara syariat yang sudah dibebankan ke orang-orang yang memikul beban syariat. Tidak bisa ya Ustaz. Kalau mepet sekali waktu zuhur itu dengan asar. Tapi perempuan kan mepet. Jadi Artinya darurat itu membolehkan. Darurat membolehkan, kondisi-kondisi kita darurat membolehkan yang sifatnya sesuatu itu mahzurat ini yang sifatnya dilarang. Dilarang. Jadi artinya kondisi-kondisi darurat Kan ular itu haram. membolehkan Ustaz. Kondisi-kondisi darurat membolehkan. Membolehkan kita dalam membolehkan perkara-perkara yang sifatnya sesuatu itu dilarang. Misalnya kita yang di hutan kita merasa lapar. Sudah sibuk kemari, kesana kemari mencari yang sifatnya makanan yang halal yang kita makan. Tapi yang kita lihat yang haram saja.
Misalnya babi. Kita sembelih itu babi, kita makan dagingnya untuk menganjal yang lapar tadi saja.